Om Sukawati Prasnahum, Om Sukawati Prasnahum, Amitofo. Susuce yang berada di rumah, kembali kita berjumpa kembali bersama saya, Natasha, dan juga bersama kita di sini Mahaguru Sukawati Prasna. Amitofo Mahaguru. Amitofo Sece Natasha. Ya, menyambut tahun yang baru ini di 2024. Nah, di Vihara Sukawati Prasna akan mengadakan upacara Ihoma yang akan jatuh pada tanggal 28 Januari 2024 untuk memberikan kita berkah yang baru di tahun yang baru untuk kita semua dengan tema Singa Pusaka Rezeki dan Perlindungan Raja Jambala. Langsung saja kita berbincang-bincang dengan Mahaguru. Nah, Mahaguru mungkin Adinata di bulan Januari ini yaitu Raja Jambala. Betul sekali. Bagi beberapa orang sudah mengenal beliau, tapi banyak juga mungkin yang bingung, Mahaguru, karena mungkin yang lebih familiar adalah seperti Jambala kuning, Jambala merah, ya kelima Jambala tersebut ya, Mahaguru. Nah, apakah Raja Jambala ini ada hubungannya dengan kelima Jambala yang tadi seperti kuning, Raja Jambala kuning, merah? Nah, apakah karena beberapa juga ada yang bingung nih, Mahaguru, dari kelima Jambala ada yang menyebutkan bahwa oh Jambala kuning yang merupakan seperti pemimpin dari kelima Jambala. Apakah demikian atau bagaimana? Mungkin Mbak Guru bisa menjelaskan lebih detail ya mengenai hal ini kepada kita semua. Silakan Mbak Guru. Baik, terima kasih Sece Ya. Natasha. Pertama-tama saya ucapkan selamat tahun baru kepada semua umat sedharma dimanapun berada. Semoga di tahun yang baru ini, tahun 2024, semuanya bisa mencapai kesuksesan, keberhasilan di dalam duniawi maupun spiritualnya. Dan yang terpenting adalah selalu mendapatkan kesehatan dan juga bisa menjalani hidup dengan bahagia. Amitofo. Amitofo. Ya, baik sesuai semua. Kita di bulan awal di tahun 2024 itu akan mengadakan upacara Api Homa dengan Adinata Raja Jambala. Ya, jadi Raja Jambala ini adalah Adinata yang tertampak di hadapan kita. Nah, beliau ini memiliki wujud ya yang sangat agung dengan tubuhnya yang berwarna kuning, ya, kuning keemasan, kemudian duduk di atas singa pusaka yang berwarna putih, kemudian dengan posisi setengah wajra, ya, tangan kirinya memegang cerpelai atau nakula atau juga disebut sebagai tikus pusaka, tangan kanannya memegang ratna catra atau payung pusaka. Ya, beliau mengenakan mahkota permata dan memiliki satu wajah dengan 3 mata dan 2 lengan. Ya, jadi Raja Jambala ini merupakan manifestasi ataupun emanasi juga dari Buddha Ratna Sambawa. Ya, dan juga merupakan perwujudan dan juga manifestasi dari manifestasinya itu adalah Jambala kuning. Ya, jadi kita suka tahu Jambala kuning ya gitu ya. Jadi Jambala kuning itu merupakan salah satu dari 5 Jambala. Ya, jadi 5 Jambala itu ada Jambala kuning yang bagian utama, kemudian ada Jambala merah dan Jambala putih, kemudian Jambala hitam dan Jambala hijau. Dan Raja Jambala ini merupakan perwujudan dari salah satu Raja Langit ya yang berkuasa ya di arah bagian utara di Gunung Semeru ya, merupakan manifestasi dari Dewa Waisrawana ya yang memegang catra juga ya payung pusaka itu gitu ya. Jadi beliau ini merupakan salah satu dewa yang mendukung dan juga selalu menjunjung tinggi ajaran Buddha ya, Buddha Dharma, dan beliau pun juga
bertekad ya di hadapan Sang Buddha itu sendiri akan membantu insan untuk bisa mencapai keberhasilan di dalam dharma-dharma duniawinya gitu ya. Jadi kalau seseorang itu mau apa ya berlatih dengan lebih tenang, melatih diri ya, melatih spiritualnya dengan lebih tenang ya. Itu tentunya juga pasti kan mereka hidup di dunia manusia ini ya, segalanya juga pasti membutuhkan namanya kestabilan di dalam ekonominya gitu, finansialnya gitu ya. Jadi beliau itu bertekad untuk membantu insan gitu supaya mereka bisa berhasil dalam dharma duniawinya. Jadi istilahnya melatih diri secara Buddha Dharma untuk bisa mencapai keberhasilan di dalam mendatangkan rezeki, ya, keberuntungan, kesuksesan, dan juga mungkin kestabilan finansial gitu, tapi dengan cara bersadana, ya kan, melakukan sadana permohonan sesuai dengan ajaran Buddha, begitu. Bagus sekali ya. Suci semua. Lalu untuk tema dari upacara nanti yaitu singa pusaka, rezeki dan perlindungan, Mbak Guru. Betul, singa pusaka. Apakah mungkin ini singa yang ini ya, Mbak Guru, merupakan Kalau ini tunggangannya beliau. tunggangan beliau. Tapi singa pusaka rezeki dan perlindungan ini itu berkah dari Raja Jambala ya, karena biasanya ya tunggangan beliau pun juga itu bisa bermanifestasi dan juga biasanya masih ada ya singa-singa apa namanya rezeki dan perlindungan gitu, banyak singa-singanya juga gitu. Ini merupakan berkah yang luar biasa buat kita semua. Berarti nanti untuk donatur seperti biasa ya, untuk donatur pertama mendapatkan rupang dari Raja Jambala dan juga sepasang singa pusaka. Ini dapatnya sepasang ya, ya. Iya. Jadi ini yang kita tahu ini adalah anjing fu ya. Iya. Biasanya orang menyebutkan ini adalah anjing fu gitu kan. Jadi sebenarnya anjing fu atau singa pusaka gitu kan ya. Biasanya kalau ini biasanya singa pusaka ini biasanya diadopsi di negara barat juga gitu. Tapi kebanyakan mereka menggunakan namanya anjing pusaka gitu, dog fu gitu. Ya kan? Tapi sebenarnya ini adalah singa gitu loh. Kalau di Tiongkok ini adalah singa gitu, singa pusaka. Singa biasanya untuk perlindungan gitu kan, dan juga untuk kekuatan serta untuk mengendalikan segala sesuatu yang ada di sekitar ataupun yang ada di dalam rumah atau tempat usaha itu sendiri gitu. Nah, ini dia sepasang biasanya ya. Jadi yang jantan dan betina. Yang cewek sama cowok gitu kan. Nah, kalau yang cowok ini memegang bisa dia bola ya. Padahal sebenarnya ini adalah melambangkan dunia, bola dunia gitu ya. Terus kalau yang betina ini dia memegang anaknya gitu, singa kecil gitu. Nah, biasanya kalau yang jantan itu melindungi bangunan rumah kita ya. Jadi bangunan rumah kita, bangunan tempat usaha kita gitu kan. Terus juga melindungi sama yang ada di luar itu yang pengganggu-pengganggu energi. Makanya biasanya kalau di bangunan suka ada tuh ada di kiri kanan. Apalagi kalau punya bangunan besar-besar gitu ya. Itu ada di depan kiri kanan gitu. Nah, kalau yang betina ya ini biasanya dia melindungi yang di dalam rumah. Ya, jadi melindungi orang-orang ya, mungkin keluarga kita yang ada di rumah, melindungi karyawan-karyawan kita yang bekerja di tempat usaha gitu kan. Nah, supaya tidak mendapatkan gangguan-gangguan negatif gitu. Seperti itu. Nah, nanti untuk peletakan dari kedua singa pusaka ini nanti gimana, Bu? Apakah diletakkan bersama atau dipisah mungkin kiri kanan atau ini bisa di kiri kanan tapi harus dalam satu tempat gitu. Jadi misalkan di altar kita letakkan di kiri kanan, mungkin bisa di samping kiri kanan hiolo seperti itu. Tengahnya hiolo gitu. Hiolo, tengahnya hiolo, atau mungkin bisa juga di ujungnya juga bisa kiri kanan gitu. Nah, kalau di tempat usaha mungkin kita juga sama di ruangan bagian depan misalkan. Nah, tapi kita pajangnya berdampingan di area ruang kerja ataupun ruang kantor ataupun tempat usaha kita gitu, ataupun toko kita gitu. Di luar boleh, Bu? Bisa di luar,
boleh di dalam. Boleh nggak? Boleh di dalam rumah, boleh di luar ruangan, luar rumah Iya, gitu. mungkin karena kan waktu itu saya pernah lihat juga ada yang di luar ruangan, biasa kan besar tuh Mbak Guru di kiri di lantai gitu kan besar. Tapi ini Samping tangga ya mereka biasanya. iya ada yang taruhnya di pintu pintu utama di depan, di kiri kanannya dibikin kayak ambalan. Betul, betul. Nah, taruh ini itu Ya, boleh ya? boleh juga gitu. Ini bisa melindungi kita semua ya, Suce. Iya. Baiklah, untuk bagi Suce yang ingin berpartisipasi, seperti biasa dapat menghubungi Suce Yang Manin. Dan untuk penulisan link file, formulir, semua nanti dapat daftarkan kepada beliau. Mungkin sekian penjelasan upacara Pihoma untuk di bulan Januari 2024 ini. Semoga videonya dapat bermanfaat untuk Suce semua. Om Sukawati Prasnahum, Om Sukawati Prasnahum, Amitofo. Amitofo.